Sudah lengkap semuanya. Ini apa Om Lufi biar menjelaskan dulu sebelum nanya ke masing-masing. Jadi penjelasan secara umum dulu, jadi semuanya dengar dulu. Ini bukan tebak-tebakan dong. Udah pada kumpul sini. Ya, baik. Jadi begini, Al-Quran. Gimana Egi? Ya, Al-Quran yang kita kenal itu kan firman Allah, wahyu yang sifatnya qauliyah. Tapi ada Al-Quran yang sifatnya kauniyah. Yang kauniyah ini adalah alam semesta dan utamanya manusia. Nah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah blueprint bagi manusia. Jadi kalau rancangannya itu Al-Quran, perwujudannya pada manusia. Nah, Al-Quran dalam bentuk mushaf, itu dicetak dengan pembagian sebanyak 30 juz. Ternyata pembagian juz itu berkesesuaian dengan tipologi atau pembagian karakter manusia. Nah, karena itu kalau Al-Quran itu punya gambaran tentang berbagai sifat, berbagai penjelasan. Apa yang dituangkan Al-Quran itu ditemukan pada manusia. Nah, sedangkan juz itu kalau mudahnya saya gambarkan, kalau pernah kita melihat gambar lingkaran sasaran tembak, itu ada lingkaran yang paling besar, kemudian lebih kecil, dan seterusnya, dan ada titik tengah. Nah, manusia itu sebenarnya adalah keseluruhan Al-Quran. Keseluruhan Al-Quran itu ya keseluruhan lingkaran itu. Hanya saja yang dinamakan juz pribadi itu yang jatuh pada titik tengahnya. Seluruh juz itu baik. Tidak ada yang satu lebih buruk dari yang lain. Hanya pengaruhnya, ya. Pengaruh Quran pada pribadi itu yang paling besar pada juz dirinya. Sifat-sifat diri, karakter diri, kekuatan, kelemahan, semuanya itu terhimpun pada juz diri. Karena itu kalau pembinaan pribadi itu dimulai dari juz diri itu lebih terarah dan lebih mudah karena sesuai dengan bakatnya. Kalau memulainya dari juz yang lain, ya namanya tidak sesuai dengan bakat, itu akan ada kesulitan-kesulitan. Sekalipun tetap bisa. Tetapi tidak segampang kalau pembenahan diri, perbaikan diri itu dimulai dari juz dirinya. Jadi ini sifatnya mempermudah. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan, mewujudkan Al-Quran itu pada kehidupan sehari-hari. Dengan deteksi juz ini juga diketahui kekuatan, kelemahan orang, bahkan bakatnya apa, yang tidak bakatnya itu di mana, itu bisa diketahui. Dengan begitu lebih mudah untuk mengarahkan diri. Bahwa ada sifat-sifat tertentu yang nanti akan ditanyakan itu diambil dari karakter juz masing-masing. Jadi kalau tadi itu Mama sudah ya diketahui juznya, terus Fatin diketahui juznya, pertanyaan-pertanyaan itu tidak ngarang, semuanya diambilkan dari Al-Quran di juz yang sesuai. Ya, nah, itu ceritanya. Kalau juz ini sering dibaca tanpa mengabaikan juz yang lain. Juz ini sering dibaca tanpa mengabaikan juz yang lain. Insya Allah itu pengaruhnya besar, baik terhadap kesehatan fisik maupun rohani. Ya, kalau ingin lebih yakin itu manggilnya apa? Manggil Teda. Pada Uma. Manggil Teda anak-anak apa enggak, Em? Ma'wo ya? Kenapa? Anak-anak Ma'wo, ya, tanyakan pada Ma'wo. Ma'wo itu yakin sekali itu. Karena menyaksikan sendiri. Ya, beberapa kasus disaksikan langsung oleh Ma'wo. Ya, sekarang tanya ya. Kita cocokkan bagaimana kesesuaian Yedo dengan Al-Quran. Ya. Apa benar Yedo itu dalam hal yang sifatnya dipandang ringan itu bisa mengalah, tetapi ketika itu dipandang prinsip maka tidak bisa ditawar? Iya. Iya, dijawab ya. Kalau tidak, tidak.
Gimana tadi gimana? Ya, kalau dalam Sinyal. hal ya, kalau urusan itu dipandang tidak terlalu prinsip, itu remeh, itu mengalah itu tidak apa-apa, ngalah. Gitu. Ya. Termasuk soal misalnya rugi secara finansial itu nggak apa-apa. Tetapi kalau itu sudah nyangkut hal yang sifatnya prinsip itu tidak bisa ditawar. Iya betul. Ya. Apa benar gampang tidak tegaan terhadap orang-orang lemah? Benar. Ya. Apa benar cenderung agak perfeksionis? Pekerjaan itu kalau nggak sempurna itu rasanya nggak puas. Benar. Ya. Apa benar? Ya. Apa benar mudah jenuh terhadap aktivitas atau ya apalah yang sedang dikerjakan? Inginnya segera berganti dengan sesuatu yang baru. Benar. Ya. Benar Om. Ya. Apa benar sering jadi tempat curhat teman-temannya? Benar. Ya. Benar. Apa benar ketika sedang misalnya berjalan sendiri itu malam-malam itu sepertinya merasa ada yang ngikuti tapi ditengok nggak ada, atau di rumah misalnya di satu ruang di tempat sepertinya padahal sendiri kok rasanya ada orang lain tapi ditengok nggak ada. Pernah dialami? Benar. Ya. Benar. Ya. Ya. Hobi nulisnya pernah berkembang nggak? Apa? Hobi menulis pernah berkembang Hobi, atau enggak? Dulu sempat suka nulis, sekarang udah enggak lagi. Oh ya, ya. Secara fisik relatif daya tahan tubuhnya bagus. Insya Allah. Ya. Tapi lagi sering sakit, Om. Apa? Hanya akhir-akhir yang ini justru sakit. Ya, kalau yang sakit itu kadang-kadang ada di bagian ulu hati itu yang nggak enak. Iya. Ya. Terus pernah enggak merasakan sepertinya ada semacam deg gitu di dada? Pernah. Ya. Mewaspadai, maksudnya jaga gitu. Kalau dalam interaksi sosial itu ada yang bergaya suka merentah-merentah, itu rasanya ada perasaan tidak suka. Kalau orang mau minta tolong ke Yedo tapi nadanya merintah, itu Yedo paling nggak suka. Iya betul. Oh, minta tolong kok nadanya merintah. Iya. Kalau diskusi debat itu nggak mudah ngalah ya. Betul. Ya, ini karakter orang JUS 29. Ya, jadi ada sedikit kesamaan dengan si Husna tadi. Ada unsur pribadi Muhammadnya. Jadi dasar jiwa Muhammad itu banyak dominan pada dirinya. Karena itu gampang tidak tegaan terhadap orang-orang lemah. Tapi nanti dalam hidup juga sering menghadapi fitnah. Diakali orang gitu. Satu apa yang perlu Kak Inal manggilnya apa? Ante ya? Yedo manggilnya Ante ya, Kak Inal ya? Yedo Kak Inal manggilnya apa? Ante ya? Iya. Antenel. Ini yang Ante pesan satu aja Yedo. Yedo tuh paling gampang, paling mudah disenangi banyak cewek, bahkan janda. Kok Tante tahu sih? Jadi awalnya dari konsultasi. Awalnya konsultasi, lama-lama nanti bahaya itu. Jadi hati-hati kalau curhat sama ada cewek yang curhat tuh hati-hati itu kelemahan nanti Yedo di situ.
Kok Tante tahu sih? apalagi karena Edo punya bakat sebagai juru dai, itu bakat utamanya di juru dai. Banyak deh tuh cewek yang nempel itu, nanti hati-hati. Ada kok keinginan tuh ke arah sana, ke arah itu. Bakatnya tuh juru dai loh, Edo ini. Jiwa Nabi Muhammadnya kental. Masya Allah. Apa? Dai ini maksudnya? Ya, dai. Oh iya, Yedo sih udah ini juga kan? Biasanya masih, memang Edo dulu beberapa bulan ini sama dari berapa tahun setelah lulus dari pesantren tuh masih sering isi ceramah, kadang masih ngaji. Sudah, dikembangkan itu. Oh, ini yang akhir-akhir. Ini yang di pesantren Gontor itu dulu. Iya. Semuanya lulusan Gontor, Bang. Sudah pas dengan jusnya kalau gitu. Bidang belajarnya pas dengan jusnya. Jus berapa dia? 29. Hadir yang mau tanya jus? Hadir Kak? Ada itu Pak. Langsung Mas Budi ya. Oh, ini tidak bersama Mas Ajo ini? Enggak Pak, itu di Parung. Oh, Parung. Di Depok. Ya. Baik, tolong saya dibantu menjawab pertanyaan ya. Siap. Nah. Apa benar Mas Hussein itu mudah merasa iba, nggak tegaan, kasihan terhadap orang-orang yang lemah? Oh betul. Ya. Apa benar Mas Husairi itu kecenderungannya itu segala sesuatu maunya sempurna, agak-agak perfeksionis gitu? Ya. Ya. Dalam hal yang dipandang itu tidak terlalu penting, remeh, Mas Husairi itu bisa mengalah. Kalau sudah itu dipandang sebagai sesuatu yang prinsip, maka tidak bisa ditawar. Oh ya benar. Apakah pernah merasakan semacam merasakan adanya kehadiran makhluk dari dunia lain? Pernah. Gimana jawabannya? Pernah. Ya. Pernah ya. Di rumah. Oh, di rumah, ya. Ya nggak apa-apa, itu hanya maunya ngajak kenalan aja. Pernah berkembang nggak hobi nulisnya? Ya kurang jelas. Apakah pernah berkembang? Mungkin dulu waktu apakah itu SD, SMP atau SMA atau mungkin enggak hobi menulis. Ya bisa nulis diare, nulis puisi, nulis artikel, asal bukan nulis catatan utang aja. Oh ya, pernah ya. Ya pernah ya. Ingin segala sesuatu itu maunya termasuk orang yang memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi. Ya. Kan ada orang yang sembrono, tapi kalau ini semuanya diperhitungkan bahwa tidak termasuk orang yang gampang ambil risiko untuk mendapat atau menantang bahaya. Oh ya. Ya, baik, jusnya Mas Husairi jus 29 ya. Oh.
Ya, Pak Ustadz. Ya. Agak narsisnya ada nggak? Apanya? Agak narsisnya ada nggak? Yang aja. Nggak usah terlalu serius. Tapi bisa dipandang serius juga nggak apa-apa. Ya, Ya sudah ya, 29 ya. ya. Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Selamat Yang malam. Oh, Mas. Iya. Iya, saya Kresna perkenalkan Ustadz dari Oh, ya. Malang, tetangganya Pak Mujiono. Baik. Tolong dibantu ya pertanyaan saya ya. IG, baik. Apa benar mudah muncul perasaan iba kasihan terhadap orang-orang yang lemah? Iya, saya sering merasa iba gitu sih, Pak. Ya. Kadang disengaja maupun nggak disengaja gitu muncul perasaan itu sering gitu. Ya, ya. Agak perfeksionis ya. Betul. Kalau saya biasanya terencana, Pak. Kadang saking Ya. terencananya apa ya, jadi perfeksionis jatuhnya. Ya, ya. Kadang kalau sudah debat, ya agak-agak nggak mau ngalah gitu ya. Tergantung dari konteksnya sih, Pak. Kalau Ya, masih artinya dalam koridor yang benar sesuai dengan pemahaman dan ada korelasinya, saya pertahankan. ya, ya. Nah, itu tadi yang mau saya tanya juga. Jadi termasuk orang yang kuat menahan prinsip. Jadi kalau yang ringan itu bisa ngalah, tapi begitu nyangkut yang prinsip itu tidak bisa ditawar. Betul. Ya. Pernah berkembang hobi suka nulis nggak? Hobi nulis, kalau untuk nulisnya secara langsung masih belum sih, Pak. Cuma saya suka membaca. Oh ya. Kalau nulis diary atau puisi dulu nggak pernah? Kalau nulis puisi masih belum terlalu intens sih, nggak terlalu sering. Oh ya. Tapi ya, saya suka puisi. Oh ya. Ya. Ketika sedang sendiri, mungkin berjalan atau di rumah sendiri, pernah nggak mengalami? Sepertinya kok ada orang lain, tapi ketika ditengok nggak ada. Oh, seperti bayang-bayang gitu ya, Pak ya? Ya, ya. Pernah mengalami atau enggak? Pernah mengalami seperti itu, tapi tidak sering sih, Pak. Ya, ya, ya. Kayak was-was gitu. Ya. Berhadapan dengan orang yang sok suka memerintah itu ada perasaan nggak suka? Dalam tanda kutip sok memerintah begitu, Pak? Iya, iya. Oh, kalau untuk diperintah artinya dalam koridor kerja ya, Pak, sesuai dengan job desk saya atau ada job desk tambahan, itu sih tidak masalah. Tapi kalau artinya sok memerintah atau yang setara itu menurut saya gimana ya, Pak? Saya tidak bisa menerima gitu sih. Ya, ya. Termasuk orang yang pandai menyimpan rahasia ya? Sepertinya seperti itu, Pak. Iya. Termasuk ada satu rahasia yang tidak pernah dibongkar pada siapapun. Kecuali ya, nanti kalau ketemu orang yang sangat dipercaya baru mau dibuka. Betul. Saya sangat sukar untuk mudah percaya dengan orang. Ya. Juga kalau dapat pesan dari orang, misalnya informasi, tapi tolong rahasia ini dijaga betul dan itu betul-betul dijaga. Iya. Ya. Sangat sulit untuk percaya. Ya, ya. Pernah difitnah orang nggak? Difitnah orang pernah, Pak. Ya. Usahanya diganggu orang? Usaha diganggu orang. Sejauh ini sih masih belum ada ya, Pak. Oh iya. Kalau kerjasama tiba-tiba saja disisihkan? Pernah, saya pernah mengalami itu. Oh iya. Sudah juz 29 ya? Juz 29 ya, Pak? Ya, ya.
Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak. Baik, Sehat ya. selalu. Ya, amin.